Pada gerakan awalan, sikap siap untuk menjaga keseimbangan tubuh. Titik berat berada pada pinggul. Posisi saat akan mengambil langkah berjalan nabil, pergelangan kaki melakukan fleksi plantar. Berat badan ketika akan mengambil langkah berjalan terbagi rata pada kedua tumpuan kaki. Pada posisi loncatan, fleksi pada lutut yang terjadi menimbulkan momentum dan semakin kuat gaya dorong yang diberikan akan semakin tinggi loncatannya. Ini hukum Newton ketiga tentang aksi-reaksi. Daya ledak otot yang terkait pada ketika fleksi serta ekstensi pada lutut mempengaruhi ketinggian peloncat serta elevasi sudut pada saat meloncat. Ketika dalam posisi melayang, pada posisi ini tangan sebagai penyimbang saat melayang. Ketika atlet mencapai titik tertinggi, mempunyai energi potensial yang berbanding lurus dengan tingginya. Sudut yang terjadi ketika melakukan gerakan sudut ini adalah pada saat awalan menyudut dan pada saat akan terkena gaya gravitasi atau akhir dari gerak melayang. Setelah tubuh vertikal, maka akan terkena gaya gravitasi bumi. Pengaruh dari gaya gravitasi bumi adalah semakin tinggi loncatannya, semakin cepat kecepatannya. Dan ketika masuk ke dalam air, gaya yang diberikan semakin kecil, maka percikan air semakin minimum juga. Tangan melakukan ekstensi wrist pada saat masuk air, bertujuan untuk memecahkan gelombang air. Tangan meruncing untuk meminimalisir percikan air. Semakin tinggi loncatannya ketika masuk air, semakin besar juga tahanannya. Diminimalkan dengan pemecahan air, yaitu tubuh lurus vertikal dan meruncing. Setelah itu, mari kita mencari kecepatan dan percepatan gerakan lompat indah atlet tersebut. Ini adalah bentuk lompatan dari atlet lompat indah tersebut yang telah saya analisis dengan media yang ada. Setelah menganalisis gerakannya, maka kita dapat menemukan kecepatan dan percepatan atlet tersebut. Sebelumnya kita harus mencari kecepatan dan percepatannya terlebih dahulu. Kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T. V sebagai kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sebagai jarak, satuannya meter, T sebagai waktu, satuannya sekon. Dalam video tersebut kita dapat melihat bahwa jarak antara tinggi dari papan lompatan sampai ke air sekitar 3 meter. Atlet melakukan lompatan dari papan lompatan sampai memasuki kolam dengan waktu 1,93 sekon. Maka kecepatan atlet saat melakukan lompat indah adalah 3 meter per 1,97 sekon. Maaf, maksud saya 3 meter dibagi 1,93 sekon. Dapat ditemukan hasil kecepatannya sebesar 1,55 meter per sekon. Yang kedua, kita mencari percepatan dengan rumus A sama dengan VT kurang V0 per T. A sebagai percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon, VT sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, dengan T sama dengan waktu yang satuannya sekon. Dalam video tersebut, kecepatan awal atlet pada saat melakukan gerakan awalan melangkah dari papan sebelum melakukan lompatan adalah sebesar 0,57 meter per sekon. Setelah itu, atlet melakukan lompat indah dari papan dan ketika sudah berada di titik tertinggi menuju masuk ke dalam kolam, kecepatan atlet sebesar 6,57 meter per sekon. Adapun waktu yang diperoleh saat atlet melakukan awalan lompatan dan memasuki air adalah 6,53 sekon. Maka dari itu percepatan yang diperoleh dari gerakan atlet lompat indah adalah
6,57 meter per sekon dikurang 0,57 meter per sekon dibagi dengan waktu 6,53 sekon, sehingga dapat ditemukan hasil percepatannya sebesar 0,91 meter per sekon kuadrat. Salam olahraga. Begitulah hasil analisis yang saya lakukan pada gerakan terhadap atlet lompat indah. Saya harap dengan hasil analisis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak.